wa nahyihim 'anil mukhalafat, serta melarang mereka al-mukhalafati. Ini melarang mereka dari perbuatan-perbuatan maksiat ataupun sesuatu yang melanggar suatu syariah. Wa ta'dibihi wa man'ihi min irtikabi manhiyin anhu, serta mengajarkan mereka suatu etika sehingga nanti mereka tidak melaksanakan suatu hal-hal yang dilarang dalam suatu syariah agama Islam. Ini pembahasan yang sangat penting menyangkut masalah tarbiyatul aulad, menyangkut masalah mentarbiyah anak-anak kita, mentarbiyah orang-orang yang berada di bawah pertanggungjawaban kita, baik istri kita, baik keponakan kita misalnya yang saat dia itu berada di dalam rumah kita, ataupun bahkan mungkin juga termasuk para pembantu ataupun para asisten rumah tangga saat mereka berada di dalam rumah kita. Kita perhatikan di sini ya ikhwah, sebagaimana biasanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menyebutkan satu ataupun dua ayat yang berkaitan tentang masalah bab yang ingin beliau bahas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Ada perintah di sini. Kita diperintahkan untuk memerintahkan kepada siapa? Kepada anak-anak kita. Dalam hal apa diantaranya? Dalam hal salat, agar mereka mendirikan suatu salat, mengerjakan salat 5 waktu minimalnya, serta perlu untuk bersabar dalam menjalankan kewajiban tersebut. Dan inilah yang dilaksanakan oleh Nabiullah Ismail alaihissalam, yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakat. Nabi Ismail alaihissalam, beliau merintahkan kepada keluarganya. Kalau kita perhatikan redaksi yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kana ya'muru, ada fi'il madhi kemudian diikuti oleh kata kerja ataupun fi'il mudhari'. Ini kata para ulama, model-model bahasa macam ini adalah selalu dilaksanakan. Artinya kalau misalnya ada suatu hadis kana yaqul, kemudian Muhammad beliau membaca suatu doa, maka artinya doa tersebut terus diucapkan Nabi Muhammad SAW. Senantiasa beliau ucapkan, beliau gunakan untuk berdoa. Di saat Allah mengatakan, menggambarkan tentang Nabi Ismail alaihissalam, wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati, ada kata kana diikuti oleh kata ya'muru. Ya'muru artinya memerintahkan. Maka ini artinya Nabi Ismail alaihissalam itu beliau tidak hanya perintah anaknya sekali saja untuk sholat, tetapi perlu untuk berkali-kali. Orang tua yang mendakwahi anaknya ini nggak cukup kemudian sekali, nak ayo ke masjid, kemudian selesai urusan. Enggak, tidak semudah itu. Dan kewajiban tidak akan gugur hanya sekali ngajak saja. Apalagi ngajaknya nggak serius, nggak serius. Di antara ketidakseriusan adalah di saat misalnya orang tua memang dia bilang, nak ayo sholat, tapi dia itu sering untuk mengakhirkan sholat dari waktunya. Di saat lagi safar, azan dikumandangkan, walaupun ada kebolehan untuk mengqasar sholatnya, cuman sama sekali nggak ada omongan, udah azan, nanti kita sholat di daerah sana. Gak ada sama sekali, kadang-kadang lewat sampai 2, sholat zuhur lewat, sholat asar juga lewat. Kapan nanti di saat ingatnya? Saat sholat maghrib. Saat sholat maghrib. Ini kurang serius ngajaknya. Oleh karena itu ya ikhwah sekalian, di antara hal yang perlu untuk dilaksanakan sebagai orang tua, alhamdulillah sebagian di antara kita telah menikah dan diberikan karunia yang berupa anak-anak, dan mereka semua berada di atas
pundak kita dari segi pertanggungjawaban, tanggung jawab dunia ataupun tanggung jawab mereka tentang hal-hal yang berkaitan tentang masalah akhirat. Cuman masalahnya sebagian di antara umat manusia ini sungguh sangat disayangkan, sebagian di antara mereka disibukkan hanya memenuhi fasilitas dari anak-anaknya, teknologi dari anaknya semua tercukupi, kebutuhan semua tercukupi, cuma hanya satu bagian yang kadang-kadang terlewat ataupun tidak kepikiran sama sekali. Dalam hal apa? Dalam hal akhlak, dalam hal tarbiyah anaknya, dalam hal pendidikan agama anak-anaknya. Pulang kantor nih misalnya, pulang kantor, nanya ke istri, tadi si anak-anak udah makan belum? Saat dijawab sudah makan, alhamdulillah, bahagia masya Allah. Tadi anak-anak kan ada jadwal jam 1 ada kelas online dari sekolahnya. Tadi pada ikut nggak? Pada ikut. Alhamdulillah. Kemudian kan ada PR juga kemarin katanya. Udah kerjain belum? Udah dikerjakan. Alhamdulillah. Syukurnya masya Allah. Tidak pernah bertanya si anak tadi itu di saat sholat zuhur, sholat asar, mereka berjamaah ataukah tidak? Tidak kepikiran sama sekali. Tidak kepikiran. Kalau orang tuanya tidak kepikiran untuk memperhatikan sholat anaknya, padahal itu adalah hal pertama nanti yang akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan dihisab nanti pada hari kiamat. Kalau orang tuanya tidak ngeh untuk memperhatikan sholat anaknya, maka anak pun untuk memperhatikan sholatnya sendiri-sendiri itu sangat jauh. Sangat jauh. Di saat orang tua ada care, ada perhatian tentang masalah sholat anaknya, maka si anak ini mau nggak mau mereka kepikiran. Untuk apa? Yang pertama adalah untuk sholat berjamaah. Karena khawatir nanti saat misalnya orang tua telah datang dari kantornya, yang akan ditanya adalah telah sholat berjamaah ataukah tidak. Sehingga anak akan mikir. Awal-awal mungkin karena faktor terpaksa diawasi oleh orang tuanya, karena kebiasaan dia membiasakan untuk sholat berjamaah walaupun awal-awal karena terpaksa. Insya Allah kelamaan hal tersebut akan menjadi kebiasaan mereka, sehingga di suatu saat nanti mereka tidak sholat berjamaah, mereka tidak akan nyaman dalam hidupnya. Mereka tidak akan nyaman karena kenapa? Orang tuanya perhatian, orang tua perhatian. Ini yang kadang-kadang ya ikhwah sekalian tidak dimiliki oleh sebagian di antara kita. Yang kita tanyakan sepulang kerja itu adalah untuk hal-hal yang melulu keduniaan, untuk yang berkaitan tentang akhlak mereka, untuk yang berkaitan tentang masalah tindak tanduk mereka, tidak diperhatikan. Padahal semua itu adalah pertanggungjawaban dari orang tua mereka juga, pertanggungjawaban dari orang tua mereka juga. Semoga ya akhwat sekalian kita bisa mengambil suatu ibrah dari generasi ulama-ulama salaf. Antum tahu ataupun kita mendengar kisah yang sangat masyhur tentang ditusuknya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat Umar bin Khattab, beliau meninggalnya karena ditusuk ataupun karena dilukai oleh seorang lagi salat subuh. Kemudian beliau pingsan. Setelah beliau bangun, hal yang beliau pertama tanyakan bukan masalah siapa yang menusuk saya, tapi yang pertama beliau tanyakan terlebih dahulu adalah hal shallal muslimun. Apakah kaum muslimin, para sahabat semuanya, mereka telah sholat atau belum? Karena sebelumnya beliau itu yang menjadi imamnya. Itu yang pertama kali beliau tanyakan, padahal dalam keadaan luka parah. Bukan bertanya siapa yang telah menusuk beliau, bukan bertanya bagaimana keadaan lukaku, tapi yang beliau tanya pertama adalah apakah orang-orang muslim telah sholat, apakah kaum muslimin, apakah para sahabat telah sholat, apakah para jamaah mereka telah sholat semuanya. Sholat ya ikhwah, kita perlu perhatikan. Jangan sampai anak-anak kita ini, mereka adalah hebat dari segi teknologi, tapi mereka buta tentang masalah cara-cara sholat. Jangan sampai mereka ini hanya sekedar hebat dari segi finansial, sedangkan sholatnya masih awur-awuran.
Saf nggak mau lurus. Terlambat dari gerakan imamnya sampai 2 rukun sampai 3 rukun. Padahal telah gede-gede mereka. Jangan sampai anak-anak kita ini mereka hanya hebat dari segi dunia, cuman dari segi ibadah mereka nol pudul. Tahu nol pudul? Tahu nol pudul? Nol pudul itu nol, nggak paham sama sekali. Sholat sunnah nggak paham, sunnah sholat nggak paham, sunnah wudhu nggak paham, sunnah ibadah yang lain juga nggak paham. Yang semacam ini ya ikhwah sekalian, rata-rata yang terjadi adalah karena mereka itu dikesampingkan oleh orang tua dari segi agamanya, tidak pernah difokuskan untuk ngajari mereka agama. Tidak pernah diajak untuk menghadiri suatu kajian. Sehingga jangan salah kalau seandainya anak banyak melaksanakan suatu pelanggaran syariah. Karena kenapa? Karena tidak pernah diajak orang tuanya untuk mengenal agama Islam. Sehingga ya ikhwah sekalian, anak-anak semacam ini, orang tua mereka telah kehilangan anaknya. Sebelum nanti hal ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau anak-anak jauh dari syariah, anak-anak jauh dari kajian, maka jangan salahkan suatu saat nanti si anak ini berani sama orang tua. Si anak ini berani memaki orang tuanya. Si anak ini dia berani untuk menaruh anaknya, menaruh orang tuanya, ditaruh di panti-panti jompo. Ini yang na'udzubillah. Ini adalah PR untuk kita semua ya ikhwah sekalian, untuk mengenalkan keluarga kita kepada hal-hal syariah tentang ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Dan tentunya kemaslahatannya adalah untuk kemaslahatan diantaranya adalah kembali ke dalam diri kita sendiri. Anak-anak yang soleh kemaslahatannya adalah kembali ke orang tuanya. Anak-anak yang jauh dari syariah, maka nanti madaratnya juga kembali kepada orang tuanya. Sehingga nanti mereka orang tua yang memiliki anak-anak semacam ini, maka di masa-masa tua mereka berpotensi akan dikesampingkan oleh anak-anaknya. Semoga kita semua diberikan oleh Allah SWT anak-anak yang saleh, insyaallah, anak-anak yang mau untuk mengenal agama mereka, bukan hanya sekedar untuk menumpuk harta benda, tetapi mereka buta suatu syariah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di poin berikutnya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah keluarga kalian dan juga atau jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Kita disuruh untuk menjaga keluarga. Di saat anak-anak ini mereka masih berada dalam naungan kita, kita masih bisa untuk mengawasi mereka. Kita ada suatu kewajiban yang berupa menjaga mereka dari api neraka. Seseorang yang mereka nanti saat berada di akhirat, mereka itu diberikan suatu balasan yang berupa api neraka, pasti orang tersebut melaksanakan suatu pelanggaran syariah. Perhatikan, melaksanakan suatu pelanggaran syariah. Mungkin gak sholat, mungkin mencuri, mungkin korupsi, mungkin lidahnya tajam, mungkin mukul orang lain tanpa hak, mungkin gemplang, ngambil sesuatu yang bukan menjadi miliknya. Tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa. Ini adalah suatu pelanggaran syariah. Di saat kita disuruh untuk menjaga keluarga kita dari kobaran api neraka, otomatis ada suatu kewajiban bagi kita sebagai orang tua untuk mengenalkan kepada anak-anak kita hal-hal apa yang membuat nanti
mereka itu dimasukkan dalam neraka. Ada suatu kewajiban dari orang tuanya, tarbiyah dari orang tua terhadap anak-anaknya. Jadi kewajiban orang tua ini tidak bisa berpindah tangan dengan begitu mudahnya, langsung taruh di pesantren kemudian selesai urusan. Belum selesai urusan. Tidak selesai urusan setelah anak kita itu kita taruh di madrasah, belum selesai urusan. Tidak selesai urusan setelah anak kita itu kita sekolahkan, belum selesai urusannya. Pertanggungjawaban kita cukup besar. Selama mereka itu hidup dan kita hidup dan bisa mengawasi mereka, kewajiban untuk menjaga diri mereka, diri kita sendiri dari kobaran neraka diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibebankan untuk setiap individu muslim, khususnya kepada orang tua. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian. Kita sudah baik-baik diberikan syariah oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah, sehingga dengan syariah tersebut membawa suatu kemaslahatan. Biar apa? Biar nanti umat manusia mereka masuk surga dan tidak dimasukkan dalam neraka. Ada batasan-batasan suatu syariah. Kalau syariah tersebut dilanggar, otomatis pelanggaran suatu syariah mempunyai suatu efek bahwa pelanggaran tersebut akan diberikan suatu hukuman yang berupa neraka. Oleh karena ikhwah sekalian, di sini ini di dalam poin ini ada kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang dibebankan kepada seluruh umat Islam untuk menjaga diri mereka dan juga keturunan ataupun keluarga mereka dari kobaran api neraka. Kalau kita tahu bahwa misalnya masalah jilbab, menutup aurat adalah suatu kewajiban, maka itu adalah suatu aturan dalam syariah. Kalau aturan tersebut dilanggar dan ada orang yang tidak menutup auratnya, maka nanti efeknya adalah diminta tanggung jawab di akhirat, neraka nanti tentunya, diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hal-hal yang lain, masalah akhlak, masalah sholat yang tidak pada waktunya, masalah mengambil harta orang lain tanpa hak sama sekali. Ini adalah suatu pelanggaran-pelanggaran syariah. Maka ini pun nanti perlu untuk ditekankan terhadap anak-anak kita, biar mereka mengetahui ataupun ada suatu hal yang mereka perhatikan di saat mereka itu bekerja, di saat mereka itu beramal, di saat mereka itu bermuamalah, yaitu hal yang berkaitan tentang masalah syariah. Sehingga nanti yang akan kita harapkan bahwa kita akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang tua yang menikmati kemaslahatan yang ditimbulkan oleh anak-anak yang termasuk anak-anak yang saleh. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai anak saleh insyaallah yang masih memiliki orang tua, dan juga semoga dijadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang saleh insyaallah ya rabbal alamin. Ya ikhwas sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis di poin berikutnya adalah hadis yang ke-298. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala akhadha al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu tamratan min tamri sadaqat. Ini kemungkinan salah ngasih kode ini. Ini sallallahu alaihi wasallam. Salah ngasih kode, mestinya radhiyallahu anhu. Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Nah, Hasan tentunya beliau adalah cucu Nabi Muhammad. Dan Ali tentunya beliau adalah ayah dari Al-Hasan ataupun menantu dari Nabi Muhammad. Akhadha Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu tamratan min tamri sadaqat atau sadaqah. Jadi Hasan bin Ali ini semasa beliau kecil pernah mengambil satu biji tamr. Perhatikan, satu biji tamr. Tamrotan, kalau tamr itu nanti bisa banyak bisa sedikit. Tetapi saat dikatakan tamrotan, di situ ada ta yang kata ulama lughah ini adalah ta lil wahdah. Ta yang menunjukkan arti satu. Tamrotan berarti adalah satu biji tamr.
min tamri sadaqah. Beliau mengambil 1 biji tamar dari tamar sadaqah. Faja'ala fihi, kemudian beliau menjadikannya di dalam mulutnya, artinya beliau memakan 1 biji tamar tersebut. Faqala Rasulullah, Nabi Muhammad beliau mengatakan, kuh. Ini adalah suatu ucapan yang diucapkan terhadap seorang, khususnya anak kecil, agar dia itu ngeluarkan tamar tersebut atau sesuatu dari mulutnya, biar dilepehkan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya apa? Dikeluarkan ya. Ini tamar ini dimakan oleh Al Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma semasa beliau kecil. Kemudian Nabi Muhammad beliau merintahkan untuk mengeluarkannya. Kemudian beliau mengatakan, irmi biha amma 'allimta anna la na'kulu sadaqah. Kata beliau, keluarkan, lontarkan. Apakah engkau enggak tahu bahwa kita itu tidak makan sedekah? Sedekah itu hukumnya haram atas Rasulullah, atas keluarga beliau, atas ahli bait, atas Bani Hashim, atas Bani Muttalib. Nabi Muhammad beliau melarangnya. Kalau hadiah beliau menerimanya, tetapi untuk sedekah beliau tidak menerimanya. Anna la tahillu lana sadaqah. Sebagian riwayat yang lainnya tidak dihalalkan bagi kami ataupun bagi kita. Kita ini adalah ahli bait ini, yang yaitu keluarga Nabi Muhammad SAW. Bukan kita ini, tapi adalah kita maksud di sini yang tadi kita sampaikan. Ini adalah keturunan beliau. Sedekah tidak halal bagi beliau ataupun keluarga beliau. Artinya kalau seandainya ada orang membawa suatu sedekah kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad beliau tidak akan memakannya. Dan juga keluarga beliau nggak diperbolehkan untuk mengambilnya atau makannya. Ini Al Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma, ini beliau makan 1 biji tamar. Ketahuan Nabi Muhammad tamar tersebut itu adalah tamar sadaqah. Oleh Nabi Muhammad beliau disuruh untuk mengeluarkan lagi. Bisa diambil dari hadis ini ya ikhwah sekalian. Kata para ulama, untuk masalah hal-hal yang wajib, kewajiban misalnya tentang masalah sholat, anak-anak kecil itu mereka kapan perlu untuk sholat? Ada suatu hadis yang sahih bahwa mereka di saat usia 7 tahun mereka perlu untuk diperintahkan sholat. Kemudian di saat usia 10 tahun, kemudian sebagian di antara mereka kalau nggak sholat maka perlu untuk dipukul dalam rangka untuk ngasih pelajaran, bukan untuk menyakiti. Kita perhatikan, ini adalah suatu kewajiban. Kalau kewajiban mereka nggak ada suatu kewajiban aslinya selama mereka belum balik. Tetapi untuk pelaksanaan hal-hal yang dilarang, anak usia 5 tahun, usia 6 tahun, usia 7 tahun, ataupun sebelum mereka akil balik, omongannya omongan yang kotor. Nama-nama binatang mereka sebutkan, kebun binatang semua mereka sebutkan untuk mencaci maki dengan begitu fasih-fasihnya. Maka ada kewajiban bagi orang tua untuk nasihati anaknya. Jangan dibilang kemudian mereka kan masih kecil nggak dosa. Iya nggak dosa kalau mereka sudah dari kecil sudah sebegitu fasihnya dalam mengucapkan kata-kata kotor. Maka jangan heran mereka di saat nanti dewasa mereka menjadi seorang yang ahli. Dalam hal apa? Dalam mengumpat. Jangan heran kalau seandainya si anak-anak kecil ini di saat mereka terbiasa, saat semasa mereka kecil, mereka melaksanakan suatu pelanggaran syariah kemudian dibiarkan oleh orang tuanya. Anaknya main remi masih kecil, main sekedar permainan belaka, dibiarkan oleh orang tuanya, remi ataupun domino ataupun ceki ataupun yang lain sebagainya.
Kalau dibiarkan oleh orang tuanya, saat ditanya, itu anakmu kok kecil-kecil sudah latihan main judi. Kemudian orang tua dia bilang, oh masih kecil ini aja. Itu suatu pelanggaran yang dilaksanakan oleh orang tua, yang ada perlu kewaspadaan dari orang tua terhadap hal ini. Kalau ada suatu pelanggaran yang dilaksanakan oleh anak-anak, segera perlu untuk dinasihati kepada mereka. Jangan dibiarkan pelanggaran tersebut telah mendarah daging bagi mereka, sehingga nanti yang terjadi di saat mereka telah mendapatkan suatu kewajiban dalam syariah, telah dituliskan, telah mencapai suatu batas bahwa akan ada dosa, akan ada suatu pahala bagi mereka. Kalau semasa kecil tidak dibiasakan, maka nanti kebiasaan buruk akan terbawa sampai mereka dewasa. Berarti ini pun tugas orang tua untuk mentarbiyah anaknya. Ada kewajiban yang dibebankan oleh Allah terhadap pundak mereka untuk mengajari anak-anaknya. Ada si anak menemukan barang di tengah jalan, kebetulan bersama orang tua, berupa makanan ataupun mungkin berupa permen yang mungkin tidak terlalu seberapa harganya. Anaknya ketemu permen tersebut, kemudian diambil oleh si anak tersebut, dan orang tuanya diam saja, tidak pernah diberitahukan bagaimana cara bermuamalah, berinteraksi dengan menemukan barang-barang semacam ini. Langsung dimakan oleh dia. Orang tua melihat si anak mengambil mangga tetangga sebelah ataupun kampung sebelah, tahu bahwa mangga tersebut bukan mangga milik dia, tetapi diambil dari kampung sebelah karena dia nggak memiliki pohon mangga. Saat anaknya siang-siang ngerujak, tidak pernah ditanya oleh orang tuanya sumber mangga ini dari mana. Maka nanti kebiasaan ngambil barang orang lain ini, yang awal-awal cuman sekedar 1 biji mangga, dan orang tuanya justru ikut menikmatinya dengan bilang, besok ngambil lagi nak ya, disuruh ngambil lagi. Kenapa nggak ditanya terlebih dahulu dari mana sumbernya mangga ini? Suruh ngambil yang banyak. Ini bahayanya nanti orang tua. Orang tua di saat ada barang yang sekecil ataupun seremeh-temeh apapun yang diambil oleh si anak dan orang tua melihatnya, mereka mengetahuinya, kemudian orang tua mengamininya, orang tua membiarkannya, maka ini diartikan oleh si anak bahwa orang tua ridho tentang perbuatan anak-anaknya, sehingga mereka semangat untuk ngambil lagi walaupun resikonya diteriaki oleh pemilik mangganya. Hal yang remeh ya ikhwan, hal yang remeh, pelanggaran yang remeh mungkin, tetapi dibiarkan oleh orang tua dan orang tua justru mendukungnya. Jangan salah kalau nanti si anak saat mereka dewasa, mereka adalah menjadi para maling. Mereka menjadi para maling. Di saat mereka nggak punya sesuatu, maka jalan keluarnya adalah mereka tahu ada caranya. Dengan cara apa? Si fulan dia punya motor, saya punya keperluan untuk membeli HP, diambil motornya. Motor siapa? Motor tetangga kampung sebelah diambil. Kenapa begitu? Karena kenapa kok berani untuk mengambil motor? Karena dari kecil telah dididik secara nggak langsung oleh orang tuanya mengambil barang-barang yang bukan milik mereka, dan orang tuanya tidak nasihati sama sekali, tidak pernah mengenalkan mana baik mana buruk kepada anak-anaknya, tidak pernah mengenalkan ini halal ini haram, tidak pernah sama sekali. Kesalahan orang tua. Kalau nanti si anak misalkan kok sampai melaksanakan suatu pelanggaran syariah yang sampai berat karena faktor mangga yang kecil tadi itu awal-awalnya, kemudian berkembang keahliannya sampai di penjara, kemudian sampai dia mencuri ketahuan tuan rumah,
karena khawatir dipenjara lagi, akhirnya dia membunuh tuan rumah. Maka yang salah siapa pertama kali? Adalah orang tuanya. Adalah orang tuanya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Mulai dari skup yang terkecil ya ikhwah. Ada pulpen yang dipakai oleh anak kita. Kita merasa bahwa kita ini belum pernah belikan pulpen yang warnanya itu, belum pernah. Tahu-tahu dibawa oleh anak kita. Dari sekolahnya itu perlu untuk ditanya kepada si anak. Jangan sampai mereka terbiasa mengambil harta orang lain, barang orang lain tanpa hak. Kalau seandainya diberikan dengan sukarela tanpa minta-minta sama sekali, diberikan mungkin hadiah ataupun yang lain, alhamdulillah silang diterima. Tetapi kalau menemukan di kelas ataupun mungkin mengambil dari yang lainnya, ini adalah suatu penyakit yang perlu untuk segera diamputasi. Amputasi bukan tangan mereka, tetapi adalah akhlak yang suka mengambil barang orang lain tanpa hak. Jangan dibiarkan, jangan dilupakan hal tersebut. Perlu untuk diingatkan sebelum mereka berangkat. Barang-barang sampingan pada mereka, barang-barang orang lain yang bukan milik ente, nak, itu haram bagi ente untuk ente ambil tanpa pengetahuan mereka, tanpa keridhaan mereka. Jangan digunakan. Makanan yang mereka bawa haram bagi ente, nak, jangan mengambilnya. Itu yang perlu untuk kita ingatkan kepada mereka semuanya. Biar bagaimana? Biar dari yang terkecil ini nanti menjadi pemahaman dalam diri mereka bahwa itu adalah nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua kepada mereka, dan mereka nanti akan menanamkan hal tersebut kepada anak-anaknya. Tentunya ini adalah PR untuk kita semuanya. Jadi kalau ada suatu pelanggaran syariah, hal-hal yang tidak benar yang dilaksanakan oleh anak-anak kita, langsung dinasihati. Jangan ditunda. Khawatir nanti kadang-kadang kita itu lupa. Anak kita yang mungkin masih kecil, usia mungkin 5 tahun, usia 6 tahun, di saat mereka sholat berada di samping kita, mereka salah dalam melaksanakan suatu gerakan, ataukah mungkin mereka itu terlalu banyak melaksanakan suatu gerakan yang bukan gerakan sholat. Habis sholat langsung ingatkan kepada mereka. Kalau ditunda nanti akan lupa habis sholat, langsung ingatkan. Ataupun nanti di saat kebetulan mereka berada di samping antum, dicolek nggak jadi maslahati sholat untuk ta'lim kepada mereka, untuk memberikan suatu pengajaran kepada mereka bahwa di saat sholat perlu anteng, nggak boleh ngobrol, baik yang kecil ataupun sampai yang sudah tua, nggak boleh ngobrol. Kalau masalah semacam ini aslinya bukan masalah usia, usia. Kadang-kadang ada yang usia 12 tahun di saat sholat di masjid seperti anak-anak kecil banget, masih ngobrol, masih ketawa-tawa dalam sholatnya, masih bubar dalam sholatnya, memutus-mutus shaf. Sedangkan sebagian di antara anak-anak kecil yang memang dididik oleh orang tuanya, sehingga nggak akan lari sana lari di sana di saat lagi sholat, karena punya tip mereka. Anak-anak kecil-kecil tersebut mereka belum akan diajak ke masjid. Kalau seandainya satu masa percobaan kemudian mereka salah ataupun mungkin error dalam sholatnya, akan dibilang nanti kalau pengen sholat ke masjid lagi harus pintar, nggak boleh ngobrol, nggak boleh ketawa, nggak boleh bicara. Kemudian setelah berjanji iya nanti nggak akan ngobrol, dicoba lagi, masih pelanggaran. Jangan diajak untuk di masa berikutnya lagi, di sholat berikutnya. Dicoba lagi kapan? Dicoba 2 hari setelahnya, 2 hari setelahnya. Lama-kelamaan mereka di saat usia 5 tahun mereka sholatnya sudah rapi. Sedangkan anak-anak yang tidak pernah diperhatikan masalah sholatnya oleh orang tuanya, walaupun usia 15 tahun, usia SMP, usia SMA, masih ribut dalam sholatnya.
Ini ya ikhwas sekalian, kalau ada suatu pelanggaran syariah perlu untuk diingatkan kepada mereka, sehingga nanti mereka ini menjadi orang-orang yang terdidik sejak mereka kecil, termasuk dalam hal mungkin nutup aurat mereka. Kemudian di hadis berikutnya, ini hadis 299. Ini hadis diriwayatkan oleh Amr ibn Abi Salamah. Ini Amr ibn Abi Salamah radhiyallahu anhuma. Beliau ini adalah anak tiri Rasulullah. Anak tiri Rasulullah, yaitu anak kandung dari Ummu Salamah. Yang mana si anak ini dia terlahir 2 tahun sebelum masa hijrah ke Madinah. Kemudian ayahnya meninggal yang bernama Abu Salamah. Abu Salamah ini siapa? Ini beliau adalah di antara saudara sesusuan Rasulullah dari Halimah Sa'diyah sama Suwaibah. Dari saudara sesusuan Nabi Muhammad ada 5 orang. Di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, paman beliau sendiri. Kemudian termasuk Abdullah ibn Al-Harith, termasuk juga adalah Abu Salamah, ayahanda dari seorang sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Yang mana beliau ini juga adalah termasuk anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang ke-299. Insyaallah nanti kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Semoga bermanfaat. Kita cukup sekian insyaallah untuk pertemuan dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.